Oke, halo, kembali lagi bersama saya Senjabil Ahmad di Huawei Store Plaza Albert Jakarta. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang smartphone lipatnya Huawei yang paling baru, Huawei Mate X6 atau Mate X6 ya, seperti ini. Ada dua warna, ada yang warna merah dan warna hitam. Seperti apa keunggulannya? Langsung aja kita bahas di video berikut ini. Kita akan membahas yang jarang dibahas pastinya, ya. Karena ya untuk spesifikasi atau untuk ya entah itu review kamera segala macam itu udah banyak di review oleh YouTuber yang lain. Kita akan membahas yang lebih dalam lagi, terutama kayak sektor materialnya. Kenapa smartphone ini benar-benar worth it untuk kita beli dan penggunaannya, pemakaiannya seperti apa gitu. Jadi ini yang benar-benar akan kepake buat kalian yang pakai produk Huawei, terutama yang Huawei Mate X6 ini. Oke, langsung aja kita bahas di video ini. Jadi Huawei itu ketika akan menciptakan ini, Huawei kan pasti ada yang namanya meeting dulu, ya meeting tentang produk apa yang baru yang akan kita ciptakan seperti apa, ya gitu ya. Nah, akhirnya Huawei itu merencanakan kita ingin membuat smartphone lipat yang tipis, yang benar-benar tipis, lebih tipis dari yang kemarin, dan juga yang kuat, yang kokoh. Bahan apa yang paling bagus untuk smartphone setipis itu dan smartphone itu lipat? Akhirnya Huawei bekerja sama dengan ahli kimia, dengan ahli fisika juga. Ditemukanlah akhirnya bahan yang sangat bagus, sangat durable, yaitu aluminium aviation grade 7000. Nah, ini sangat menarik. Aluminium aviation grade 7000 itu adalah bahan yang dipakai oleh dunia penerbangan. Jadi banyak pesawat terbang itu memakai bahan ini. Ya, contohnya Boeing 747, Boeing 787 yang Dreamliner, terus juga ada Airbus E380, terus juga ada Lockheed Martin yang Hercules C130, dan ya banyak lagi ya yang pesawat-pesawat yang umumnya komersil ataupun yang militer seperti itu. Nah, kenapa dipakai bahan ini? Karena ini bahan yang sangat ringan, yang memang terbukti kekuatannya karena sudah dipakai dalam dunia penerbangan ya. Banyak pesawat-pesawat, baik itu di bagian sayapnya ataupun di bagian kabinnya itu menggunakan material ini ya. Nah, material ini bukan aluminium biasa memang. Jadi aluminium aviation grade 7000 ini adalah campuran dari zinc ya, zinc yang sebagai elemen utamanya, terus juga ditambah dengan magnesium dan juga dicampur dengan tembaga dan diolah sedemikian rupa oleh ahli kimia gitu di laboratorium pastinya, dan ya akhirnya tercipta seperti ini aluminium aviation grade 7000. Nah, keunggulan dari aluminium aviation grade 7000 adalah tahan korosi dan tahan tekanan. Terus juga ringan pastinya, dan juga lebih kuat dan lebih ringan dari baja ya. Keren banget. Ini lebih kuat dan lebih ringan dari baja. Nilainya itu, nilai kekuatannya itu diukur menghasilkan nilai kekuatan 550 megapascal. Kita bayangin 550 megapascal itu seperti apa? Jadi 550 megapascal itu sama dengan 550 juta newton meter persegi. Artinya bahan ini itu mampu menahan beban 5,6 ton di atas area 1 cm perseginya. Ya. Dibandingkan dengan baja struktur ya. Kalau baja struktur yang umum itu kan biasanya di angka 120 sampai 400 megapascal. Nah, ini 550 megapascal. Jadi nggak kebayang kekuatannya seperti apa. Jadi oleh karena itu Huawei itu dalam pamerannya itu berani menunjukkan salah satu durability-nya handphone ini ya. Jadi menggunakan benda yang sangat tumpul gitu, benda tumpul yang sangat kuat dan dihantamkan gitu. Jadi menghantamkan benda tumpul ke sini, dihantam, dan ini rangkanya tidak melengkung sama sekali. Jadi benar-benar stabil gitu. Kenapa berani melakukan itu dalam pamerannya? Karena sudah dihitung, sudah diukur ini kekuatannya 550 megapascal. Nah, kemudian dari segi engselnya ya. Jadi engselnya itu menggunakan bahan baja yang sangat kuat. Jadi bajanya ini memang bukan baja yang dipakai pada umumnya. Ini baja dengan kekuatan 1900 megapascal. 1900 megapascal artinya ini lebih kuat dari titanium grade 5, yang mana titanium grade 5 yang biasa dipakai pesawat tempur itu kekuatannya itu 1000 megapascal biasanya maksimalnya. Nah, ini 1900 megapascal, jadi lebih kuat lagi. Nah, bagian sikunya ini, siku dalamnya ini dibuat berongga. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat memberikan kekuatan jangka panjang pada layar fleksibelnya ini. Bagaimana logikanya? Seperti ini. Kita anggap kertas ini sebagai layarnya ya.
Jadi apabila kita melipatnya itu seperti ini, ya, rapat ya. Kita lipat beberapa hari saja mungkin ini sudah rapuh. Berkali-kali ini mungkin ya nggak sampai setahun udah rapuh ya. Tapi Huawei itu membuat engsel itu ada rongganya. Jadi rongganya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak yang melipat secara ekstrim. Otomatis kalau bentuknya seperti ini, model lipatannya ini tidak akan rapuh walaupun kita buka tutup berkali-kali gitu. Untuk jangka panjangnya ini sangat bagus, sangat durable. Seperti itu gambarannya. Jadi karena banyak kekhawatiran dari orang pastinya, ini HP lipat, ini HP juga tipis banget, awet apa enggak ya gitu. Nah itu untuk menjawab itu Huawei membuat desain yang sangat unik seperti itu. Dan untuk eselnya juga sangat kuat ya, sangat kuat, sangat presisi. Jadi ketika kita membuka dan menutupnya itu terasa sangat mulus, sangat ringan gitu. Jadi saya waktu awal megang ini juga nggak kerasa takut buat buka tutupnya, bener-bener enteng aja gitu. Beda sama kesan pertama saya pas buka tutup Huawei Mate Access ya. Jadi Huawei kan udah ngeluarin smartphone lipat udah lama ya, udah dari 2020-an ya. Itu yang awalnya itu kan ada Huawei Mate X, ada Mate Access gitu. Nah saya pernah megang yang Mate Access-nya, punya customer. Itu ketika saya buka dan tutup itu agak takut. Walaupun customer itu memakai Huawei Mate Access itu udah 5 tahun dan masih mulus banget. Ini saya kasih videonya ya. Itu masih mulus banget. Udah 5 tahun dipakai itu masih, layarnya masih sangat mulus. Itu padahal lipatannya lipatan kayak gini ya, modelnya tuh kayak fleksibelnya di luar semua. Kalau ini kan ke dalam gini ya, lipatnya ke dalam. Kalau yang Mate Access itu dulu lipatnya ke belakang. Dan itu awet loh. Awet, 5 tahun dipakai itu masih awet. Jadi heran sih saya. Kokoh banget. Nah, ini untuk engselnya seperti itu. Jadi memang sangat presisi. Jadi benar-benar mulus banget. Mulus dan juga kuat ini. Kuat. Jadi rapat. Nah, ketika ada kertas di sini, ini benar-benar rapat ya. Rapat gitu, jadi nggak jatuh karena saking rapatnya. Oleh karena rapatnya itu, jadi ini lebih durable ya, lebih durable. Nggak yang ya kalau berongga kan jadi kita bisa goyang-goyang gitu ya di situ. Nah ini juga sangat presisi karena saking presisinya kita mau ngebuka layarnya itu dari sini pun nggak apa-apa. Jadi kan biasa dianjurkan di sini. Kita mau buka dari sini nggak apa-apa, aman ya, tetap keangkat barengan semuanya ya. Ya walaupun dari sini. Di sini juga bisa gitu, aman. Jadi ini engselnya benar-benar dibuat presisi dari atas ke bawah seperti itu. Itu sih uniknya seperti itu. Jadi memang Huawei sangat serius ya dalam mendesain, dalam mencari bahan yang bagus untuk smartphone ini. Oke, kemudian kita bahas ke sistem pendinginnya ya. Jadi Huawei menggunakan istilah geared up untuk sistem pendinginnya itu. Jadi ini tata letaknya diatur sedemikian rupa untuk memisahkan panas secara efektif ya. Dan bahan yang digunakan pun itu sangat menarik ya. Jadi bahannya itu pakai grafin. Grafin itu salah satu bahan yang sangat efektif untuk menyebarkan panas gitu ya, untuk menyerap panas. Jadi angkanya itu di 2000 watt per meter Kelvin. Jadi watt per meter Kelvin itu adalah satuan untuk tingkat konduktivitas termal ya. Jadi grafin ini unik ya. Jadi lapisan atom karbonnya itu tersusun membentuk pola sarang lebah atau honeycomb gitu. Nah, grafin ini juga salah satu penghantar panas yang terbaik di dunia ya. Jadi untuk perbandingannya nih, udara itu ukurannya itu 0,02 watt per meter Kelvin. Aluminium itu 205 watt per meter Kelvin. Sedangkan tembaga itu di 400 watt per meter Kelvin. Kemudian berlian ya, berlian itu 2200 watt per meter Kelvin. Jadi grafin ini hampir sebanding dengan berlian pada konteks konduktivitas termalnya atau penghantar panasnya. Jadi dalam konteks penghantaran panas, grafin ini hampir setara dengan berlian ya. Jadi efektif banget dalam menyerap panas. Otomatis ya ini HP benar-benar terasa tetap dingin. Kita main game itu ya nggak terlalu terasa panas gitu. Dan untuk bahan grafin sendiri juga cukup sering dipakai di peralatan antariksa gitu ya, untuk menjelajah luar angkasa gitu. Ya, grafin itu sangat bagus dalam menyerap panas. Oke, kita kemudian bahas dari sektor layarnya. Ini juga layarnya sangat menarik ya. Jadi layarnya itu yang bagian ini, bagian depannya ini, luarnya itu menggunakan Kunlun Glass generasi kedua ya. Jadi
Kunlun glass juga sangat menarik untuk kita bahas. Kunlun glass ini menggunakan campuran silikon nitrida ya, dikenal juga dengan DLC atau diamond like coating gitu. Diamond like coating. Ini adalah bahan yang sifat campuran berlian dan grafit. Jadi maksudnya sifatnya ya. Jadi sifatnya bukan bahannya. Bukan bahannya berlian, bukan. Tapi sifatnya itu seperti berlian dan juga grafit. Berlian itu kan salah satu zat terkeras di bumi ya. Jadi dengan struktur yang sangat stabil. Kemudian grafit itu memiliki struktur yang membuatnya itu licin dan memiliki tingkat gesekan yang lebih rendah. Ya, jadi lebih bersifat tahan aus gitu. Nah, metode DLC ini menggabungkan kedua sifat ini. Jadi sifat berlian dan sifatnya grafit ya maksudnya. Sifatnya grafit itu digabungkan sehingga menciptakan kaca Kunlun glass yang kuat dan juga permukaannya licin gitu. Licin halus gitu. Jadi lebih tahan aus, lebih bisa tahan lama dalam ya penggunaan sehari-hari seperti gesekan jari kita atau gesekan uang receh di kantong kita. Itu dengan skenario itu diharapkan bisa lebih tahan lama gitu. Jadi tim riset Huawei itu bekerja sama dengan ahli kimia tentunya itu dalam menciptakan sebuah bahan yang sangat kuat ya untuk kaca ini ya, kemudian licin dan juga halus, maka ya itu terciptalah metode DLC ini, diamond like coating ini. Jadi pada konteks silikon nitrida ini adalah senyawa yang terdiri dari silikon dan juga nitrogen. Buat kalian yang ahli kimia, ya boleh koreksi kalau misalnya saya ada salah ya. Ini silikon dan nitrogen. Jadi perbandingannya itu adalah 3 atom silikon dan juga 4 atom nitrogen. Sifat dari silikon nitrida ini sangat keras ya. Ini kerasnya itu tadi mendekati berlian. Keunggulannya lagi, ini tuh tahan panas. Ketahanan panasnya itu lebih tinggi dari kaca biasa. Kemudian tidak mudah meleleh pada suhu ekstrim. Ini tetap ringan dan juga tetap kuat. Nah kemudian tahan korosi dan juga bahan kimia. Bahan ini itu tidak mudah bereaksi pada unsur kimia seperti pada air atau pada asam gitu. Jadi benar-benar stabil ini untuk bahannya ini. Kemudian uniknya lagi, bahan ini dapat memaksimalkan kinerja optik dan juga memaksimalkan kejernihan. Bagaimana bisa? Karena silikon nitrida ini indeks bias cahayanya itu sangat tinggi ya. Jadi cahaya itu jadi lebih mudah masuk dan keluar melalui unsur ini tanpa banyak hambatan gitu. Nah oleh karena itu kenapa ini bisa memaksimalkan kinerja optik. Jadi kayak cahaya ya yang melalui ini dari panel ininya, panel OLED-nya itu keluarnya itu benar-benar lancar aja, jadi nggak ada hambatan. Otomatis ya warnanya lebih natural, terus juga lebih bagus gitu, hampir nggak ada halangan, jadi warnanya tetap akurat. Jadi unsur ini sangat transparan, jadi kayak spektrum cahaya rendah itu yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia itu melewati unsur ini itu dengan sangat baik gitu ya. Jadi itu oke banget untuk layarnya. Kemudian keunggulan kaca jenis ini juga lebih stabil dan juga tahan lama warnanya. Kita kan kadang ngelihat tuh ada mobil yang ya kalau udah agak lama tuh itu kaca lampunya tuh menguning. Itu karena apa? Itu karena oksidasi. Nah kaca ini, Kunlun glass ini itu dengan bahan yang silikon nitrida itu benar-benar lebih tahan terhadap oksidasi. Warnanya jadi bisa lebih stabil. Untuk jangka panjang itu ya udah kayak gini aja gitu. Jadi kita mau pakai berapa tahun itu warnanya tetap jernih untuk warna kacanya itu, jadi nggak menguning atau seperti apa, itu nggak, karena lebih tahan terhadap oksidasi seperti itu. Oke, kemudian kita bahas layar bagian dalam ya. Jadi ini sangat unik, semuanya unik nih. Jadi layar bagian dalam ini menggunakan bahan serat karbon yang memiliki kekuatan 350 gigapascal. Bayangin 350 gigapascal, jadi lebih kuat lagi dari rangkanya itu sebenarnya ya. 350 gigapascal itu artinya kekuatan dari layar dalam ini sangat tinggi. Jadi kekonsistenan bentuknya itu sangat kuat ya. Makanya Huawei itu berani ya pada pamerannya itu menggantung satu motor sport dengan layar Huawei Mate X6 ini. Itu untuk menunjukkan bahwa ini tuh layarnya bener-bener kuat, tetap stabil, nggak yang mulur, nggak yang putus gitu. Jadi nggak berubah bentuk sama sekali, tetap stabil. Nah itu karena serat karbonnya yang dengan kekuatan 350 gigapascal itu. Tapi itu bukan untuk ditusuk oleh ini ya, oleh kayak cutter gitu, bukan, jangan. Jadi jangan ditusuk pakai cutter. Itu kan cutter kan ujungnya kan kecil ya, lancip gitu. Ya itu assalamualaikum ya. Ini digunakan untuk ya ini lebih ke
penggunaan lipatan seperti ini. Jadi bukan yang kita sengaja ditusuk-tusuk, itu bukan. Jadi kekuatannya itu bukan untuk menahan tusukan, tapi untuk menahan kayak tarikan atau tekukan seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu, carbon fiber itu ya itu sangat kokoh. Dan ya herannya lagi itu saya sampai berulang kali itu loh untuk baca itunya, baca spesifikasinya. Ini beneran nih 350 gigapascal. Itu saya sampai berulang kali tuh untuk membacanya. Ini beneran 350 gigapascal atau 3,50 gigapascal nih. Ternyata 350 gigapascal. Oke. Jadi itulah kenapa Huawei berani dalam pamerannya itu kemarin gantung motor ya, motor sport kan udah berat banget tuh ya. Itu kayaknya 100 kilo lebih kayaknya. Dengan layar Huawei Mate X6 ini. Jadi wah, keren sih. Itu tahan banget, kuat banget. Tapi itu untuk bahan itu digunakan dalam peruntukan pemakaian seperti ini yang wajar aja gitu. Kita kan pakai HP gini kan wajar aja kan, buka tutup kayak gitu, buat buka tutup gitu doang kan. Nggak yang dipakai buat apa sih, buat ya kipasan tipis-tipis mungkin ya, atau buat ya sengaja dilemparin atau dibikin apa tuh yang main panah gitu ya. Enggak kan, enggak kayak gitu ya, seperti itu. Jadi bahan yang sekuat itu dipakai untuk penggunaan jangka panjang seperti itu ya. Huawei itu nggak main-main dalam membuat smartphone. Huawei berusaha bikin smartphone yang dia tuh durable, tetap awet untuk jangka panjang. Kita kan banyak tuh mungkin di forum-forum ya, saya kan gabung forum Huawei juga, itu banyak yang udah nge-share, udah pakai bertahun-tahun itu masih awet. Dan ada customer kita pun yang udah repeat order dari yang 5 tahun lalu beli P30 Pro sampai sekarang masih awet dipakai gitu. Tapi namanya elektronik ya, kita kan ya namanya elektronik ya pasti ada yang namanya unit yang mungkin rusak, nggak awet ya gitu. Tapi untuk mengatasi itu kita ada yang namanya service center gitu ya. Overall itu handphone awet banget ya. Udah terbukti dari yang Mate XS kemarin itu saya megang sendiri, saya takjub banget. Itu udah 5 tahun dari 2020 kok masih benar-benar awet banget gitu. Ini dalam catatan ini dari pabrikan ini sudah dikasih anti gores ya. Jadi memang seperti ini. Makanya kalau kita lihat kayak gini tuh agak ada lecet-lecet, itu anti goresnya yang lecet. Jadi memang dari pabrikan sudah dikasih anti gores seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, itu ada anti goresnya. Ada anti goresnya di sini. Nah ini anti goresnya. Jadi yang lecet itu anti goresnya sebenarnya. Ini kalau kita lepas juga masih mulus sebenarnya gitu. Tapi kita sama manajemen tidak boleh melepasnya karena ya ini untuk display ya, untuk display. Kadang kan sempet tuh ada anak kecil dia mainan handphone Pura 70 Ultra dijatuhin, waduh kacau. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, nggak pecah. Ini saya lagi pakai buat ngerekam nih Pura 70 Ultra nya. Nah, kemudian untuk layar dalamnya juga sudah dikasih anti gores dari pabrikannya. Jadi kita usahakan jangan melepas anti goresnya sendiri gitu ya. Kalau mau ganti, kalau nggak suka atau mungkin udah bosen, gantinya ke service center gitu untuk anti goresnya. Oke. Kemudian kita bahas softwarenya. Softwarenya itu menggunakan MIUI ya. Jadi yang masuk ke Indonesia itu menggunakan MIUI yang 15, versi 15. MIUI 15 seperti ini. Jadi bukan Harmony OS. Ini MIUI ya, pure masih Android gitu, masih Android. Cuman memang Huawei itu nggak pakai Play Store, itu pakainya App Gallery. Jadi kalau kita mau download aplikasi, kita downloadnya lewat App Gallery seperti ini, ya. Dan App Gallery itu makin kesini makin banyak aplikasi yang disediakan kayak Gmail, Google Apps yang lain kayak YouTube segala macam itu udah mulai ada di sini. Dan kita juga udah nyoba di sini, buka dan kita login ya. Kita login dulu. Bisa ini login. Oke, ini udah login ya. Jadi ini bisa login, bisa dipakai kita buat nulis email segala macam. Kita mau nulis email ke siapa, bebas ya. Jadi kita tinggal ya nyatat email aja, udah bisa. Dan ini kita login ke satu aplikasi Google ini udah otomatis sinkron ke aplikasi Google yang lain. Itu ini ditunggu aja, ini nanti sinkron nih. Nah ini kan udah langsung sinkron, akunnya udah langsung login. Jadi ini native, Google-nya itu native. Nah ini semuanya udah sinkron langsung. Jadi nggak perlu login satu persatu apps gitu, nggak. Jadi ini udah sinkron, YouTube-nya pun sinkron. Kita langsung nonton channel saya di sini. Oke, ini sinkron semuanya, ya aman. Kita bisa pakai, kita bisa nonton juga, kita bisa subscribe, di subscribe segala macam bisa.
Oke, untuk aplikasi-aplikasi lain kayak sosmed itu udah bisa ya, kayak sosial media. Ini semuanya aplikasi Android, semua aplikasi-aplikasi Android. Dan untuk Office-nya di sini nggak ada WPS Office PC level ya sayangnya. Ini kalau pakai Office di sini ya pakai Office versi mobile. Mau pakai WPS Office ya boleh, mau kita pakai Microsoft Office ya boleh. Microsoft Office kita tinggal download aja di Huawei App Gallery kayak gini ya. Terus kita buka aja. Asal kita udah berlangganan ya udah bisa langsung gitu. Langsung pakai gitu. Ini kan harus login dulu nih. Nah, ini login ya. Login dulu. Ya udah. Kalau udah login ya bisa gitu. Oke, kemudian apa lagi? Ya untuk aplikasi travel kayak Gojek, Grab itu udah bisa. Dulu tuh Gojek nggak bisa, sekarang Gojek udah bisa gitu. Jadi langsung kita pakai aja nanti untuk mapsnya aman ya. Apa mapsnya Google Maps juga aman gitu. Ya kita pakai mode gelap gitu bisa ini. Terus juga mau baca satelit gitu, versi satelit bisa juga. Untuk rute bisa, rute kita ke misal Malioboro. Oke, ini rute untuk rute ke Malioboro. Jadi kita bisa pakai untuk ke di mobil gitu ya. Oke, ini untuk rutenya. Jadi kita bisa pakai langsung dan kita bisa langsung jalan aja. Kita bisa taruh ini di mobil, tapi ya harus hati-hati. Kita harus pakai kayak semacam holder yang aman ya, terutama untuk jangan sampai menusuk ke layarnya ini gitu. Atau kita pakai yang model gini aja nggak apa nih. Nah gini, udah langsung pakai apa namanya itu kayak apa sih namanya itu holder di mobil gitu bisa. Ini aman. Jadi ini ditekan aman, ini juga ditekan aman. Oke. Seperti itu. Ini langsung ya, langsung jalan aja ya. Oke, ini Google Maps aman. Terus kayak Spotify, terus nonton Netflix, video, HBO Go, CapCut, BTV itu bisa ya. Enak sih, ini penggunaannya udah kayak Android pada umumnya. Jadi ini udah banyak sekali perbaikan, apalagi M-Banking ya, M-Banking, BCA, BRI, BNI, Brimo, segala macam. Man, bisa langsung kita pakai. Karena kita juga pakai smartphone Huawei juga kayak Nova 9 dan Mate 30 Pro itu sampai sekarang masih bisa untuk M-Banking kayak gitu. Provider ya kayak Telkomsel, MyXL, MyM3 itu ada semuanya aman. Terus ini kalau misal kalian ada aplikasi yang mungkin agak susah dicari atau mungkin jarang orang tahu aplikasi itu, kalian nggak usah bingung, kalian bisa langsung aja pakai ini Aurora Store. Aurora Store itu bukan dari Huawei ya, jadi dari kita pribadi gitu. Kita karena kita juga ikut pakai gitu, jadi kita lebih ke berdasarkan pengalaman penggunaan aja. Ini kita biasa kalau ada yang nggak ketemu di App Gallery kita pakai Aurora Store. Aurora Store ini ya cukup membantu juga nih. Misal kita cari apa ya yang jarang itu ya katakanlah inilah ya Notion kita udah tinggal download aja gitu. Dan ini kita di Aurora nggak perlu login ya. Jadi itu tadi pakai anonim aja nggak apa-apa. Itu tetap bisa download aplikasi gitu. Ya pasti kita utamakan di App Gallery dulu, kita utamakan App Gallery. Kalau ada di App Gallery ketemu, yaudah langsung aja gitu, langsung aja dipakai. Ya terus kayak DeepSeek, terus juga ChatGPT itu bisa. Tapi gini, kalau ChatGPT itu dia bisanya yang teksnya aja gitu, jadi bukan yang input suara, input audionya itu nggak bisa. Begitu juga DeepSeek ya, DeepSeek itu kalau salah memang sampai sekarang masih yang input teksnya, kalau yang input audio itu belum ya. Ini DeepSeek tinggal download aja. Untuk ChatGPT itu kalian bisa pakai, tetap bisa pakai. Itu versinya ini. ChatGPT itu pakai yang namanya Quick Apps ya, di Huawei itu istilahnya Quick Apps. Quick Apps itu dia semacam kayak shortcut browser tapi dibikin lebih smooth gitu. Jadi mirip kayak aplikasi gitu. Jadi ini shortcut browser tapi dibikin sangat smooth gitu. Itu namanya fitur Fast App-nya Huawei ya. Ini cukup membantu. Jadi kalian kalau mau pakai ChatGPT langsung aja di sini kayak gini ya. Oke, bisa merespon aman. ChatGPT kalian bisa login juga di sini. Cuman itu tidak ada input untuk audionya untuk sementara ini ya. Dan untuk yang lainnya ya aplikasi bawaan gini, ini nanti ada bloatware gitu, nanti bisa di-uninstall aja. Kayak gini nih kayak CNN Indonesia. Kalau kalian nggak suka boleh uninstall aja gitu. Oh ya untuk prosesor ya, prosesornya itu menggunakan Kirin 9020. Ini dengan clock speednya itu 2,50 GHz ya. Jadi untuk prosesornya sendiri sih udah kelas flagshipnya Huawei. Kita memang akui bukan prosesor yang paling kencang di kelasnya, tapi ini udah nyaman untuk pemakaian ya ala-ala flagship gitu. Kita mau gaming tipis-tipis ya oke, kita mau nonton YouTube multitasking gitu ya oke banget. Nah ini enaknya HP lipat itu juga kalau multitasking itu enak banget ya. Jadi kalau kita misal mau nonton YouTube, kita mau
singkirin dulu, tapi YouTube-nya tetap muter, misal kayak musik gitu, kita sambil nulis email gitu bisa gitu. Dan kita bisa nambah lagi gitu, kayak gini bisa, misal Facebook gitu, di sini buka Facebook, di sini YouTube, itu bisa. Mau model kayak gini bisa ya. Terus juga ada triple window gitu, jadi kayak gini. Kita misal buka apa tadi itu, YouTube, kita taruh di tengah seperti ini, terus kita buka ya bebas lah aplikasi apa gitu. Terus kita di sini tambah aplikasi, terus misal ya galeri gitu. Nah gitu. Jadi ini ada multitasking 3 aplikasi sekaligus gitu. Di sini ada apa tadi tuh, YouTube ya, YouTube. Terus di sini itu ada Aurora, di sini ada galeri, itu bisa gitu. Ya ini enaknya multitaskingnya di Huawei ya. Jadi kita bisa ya kayak gini, seamless banget, rasanya kayak nyaman banget gitu. Nah ini enaknya lagi adalah ekosistem ya. Jadi untuk ekosistem sendiri, Huawei itu kan menggunakan fitur Huawei Share itu, dan kita bisa melakukan sharing data itu dengan sangat mudah, dengan sangat simple. Kita bisa kirim data ke sesama perangkat Huawei kayak laptop ataupun tablet itu dengan sangat mudah seperti ini. Ya pakai fitur Huawei Share itu. Jadi cepat dan mudah, lebih cepat dari Bluetooth. Kemudian kita juga bisa multi screen gitu. Jadi kita bisa arahkan seperti ini ya. Kita tinggal tempelkan aja, kita tempelkan smartphone-nya ke laptop. Jadi di sini kita pakai laptop saya. Itu tempelkan aja dan nanti layar HP-nya itu muncul di layar laptopnya. Jadi kita bisa kelola 2 perangkat dalam 1 perangkat gitu. Kita bisa balesin chat di HP kita, nggak perlu kita megang HP gitu. Terus juga kita bisa kirim-kirim data itu lebih cepat ya, tinggal drag and drop aja gitu. Jadi itu benefitnya kalau kalian udah punya ekosistemnya Huawei, kalian punya MacBook, kalian punya smartphone-nya, kalian punya tabletnya, itu kalian itu bisa kombinasikan ketiganya itu barengan gitu. Jadi efektif banget. Ini memang didesain untuk ya kayak kerja, untuk orang-orang yang memang ya mengutamakan durability, mengutamakan kenyamanan gitu. Untuk prosesor ini udah kencang, tapi bukan paling kencang. Kita nggak bilang paling kencang karena memang ini bukan chipset yang paling kencang, tapi ini nyaman, udah nyaman banget untuk multitasking, udah responsif gitu. Kita mau buka-buka aplikasi itu udah enak lah gitu ya. Ini juga untuk animasinya udah smooth banget ya untuk buka-buka aplikasi gitu. Jadi udah enak banget lah gitu ya. Nah ini udah responsif, udah enak untuk kerja, jadi minim lag gitu. Kita mau nyatat-nyatat ya aman gitu ya. Mau nyatatnya model begini juga aman. Nanti juga dapat casingnya, jadi nanti casingnya bisa jadi stand gitu ya. Kita mau ngetik ala-ala pakai laptop juga bisa, tapi ya harus seperti ini ya. Itu enak sih, simple. Oke, terus enaknya lagi pakai HP lipatnya Huawei ini ya, kita bisa foto selfie dengan cara yang unik ya. Jadi kita kalau mau selfie, biasanya kan kalau kamera selfie itu nggak lebih baik dari kamera utamanya. Kalau kita pengen kamera kayak ala 0,5 gitu istilahnya, kalau anak-anak muda itu bilang 0,5 itu maksudnya tuh wide angle, pakai wide angle kamera utama. Kita tetap bisa nge-review muka kita. Kita cukup klik ini aja, icon yang garis seperti ini, yang ya icon HP ya gitu. Kita langsung balikan aja smartphone-nya. Udah, kita langsung selfie di sini. Nah, gitu. Ini keren banget ya, sangat ya bermanfaat lah gitu. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, kita selfie pakai smartphone lipat kayak gini. Ya, jadi hasilnya benar-benar jernih, lebih jernih dari hasil selfie gitu ya. Lebih jernih dari hasil kamera selfie maksudnya. Ini pakai kamera utamanya. Ini kan kamera utama, terus kita bisa review muka kita di sini. Ya, itu enak banget. Nah, ini saya kalau ada duit lebih mah pengen beli ini nih. Oke. Nah. Jadi kayak gitu untuk penggunaannya. Untuk chargingnya sendiri dia di 66 watt ya. Jadi 66 watt, terus juga untuk wireless chargingnya dia support di 50 watt. Terus untuk baterainya sendiri dia di 110 mAh, jadi udah cukup besar untuk smartphone lipat ya. Terus untuk ketahanan airnya itu IPX8, jadi dia tahan air tapi lebih ke peruntukan misal tangan kita basah atau mungkin ya kehujanan sebentar gitu, oke lah gitu. Atau accidental misal nggak sengaja kok kita lagi kehujanan nih, terus kita lari, malah ini HP-nya lompat gitu keluar dari saku, maksudnya karena kita kan sempat lompat, jatuh ke bawah, mungkin entah ke genangan air gitu, itu masih bisa diselamatin. Tapi ini bukan tahan debu ya, jadi diusahakan ya kalian hindari debu gitu. Kalau misal mau naruh di lemari, diusahakan lemarinya tuh ya bersih dulu gitu. Terus ya setiap kalian udah
Sama kayak kalau kalian lihat ada kotoran yang kelihatan banget ya langsung dibersihin aja gitu kan, gampang. Diusahakan jangan ada debu masuk ke sini gitu ya. Karena ini cuman IP X8 aja, jadi bukan IP 68 gitu. But it's okay karena ini memang HP lipat ya. HP lipat kan memang seperti itu untuk saat ini ya. Ya semoga kedepannya sih bisa lebih durable lagi untuk HP lipat ini. Ini Huawei benar-benar udah ya apa sih namanya itu istilahnya, udah selangkah lebih maju lah ya. Apalagi yang HP lipat 3-nya ya, ini udah bisa dibilang cukup berani lah Huawei ngeluarin HP lipat 3 itu. Ini tipis banget ya, tipis banget, jadi ya sangat premium. Ini kalian nggak sia-sia lah beli ini ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang umum kalian bisa pakai di sini kayak Zoom, kalian bisa langsung pakai aja, kalian bisa langsung login aja di sini, bisa pakai gitu. Ini penggunaannya sama seperti Android pada umumnya, jadi tenang aja, ini semuanya aplikasinya aplikasi Android gitu. Oke, seperti itu. Untuk promo ya, saat ini kita masih promo, masih ada kuotanya. Itu untuk awal penjualan ini, periode dulu, kalian bisa dapetin Huawei Watch GT 5, terus juga dapat garansi sampai 2 tahun, terus juga ada garansi kerusakan layar 1 tahun, terus juga ada garansi untuk penggantian anti goresnya selama 2 tahun 2 kali gitu ya. Itu jadi enak lah, kita tenang untuk membeli smartphone ini, tenang aja. Dan ini cashback 5 juta ya, jadi harga ininya, harga resminya itu nanti kan di 30 juta, tapi kita ada cashback, promo cashback 5 juta, jadi 25 juta aja udah dapetin smartphone ini gitu. Oke, kemudian juga untuk warna nanti tersedia 2 warna, ada yang warna merah ini. Mari kita lap dulu ya. Ini kalau di lap kinclong sekali. Nah, ada warna merah, ada warna hitamnya seperti ini. Jadi kalian bisa pilih sesuka kalian. Dan ini kuotanya terbatas, jadi diusahakan jangan sampai ketinggalan, diusahakan secepatnya karena itu ini kuota terbatas, nggak semuanya bisa dapat gitu. Bener loh, kita nggak bohong, ini kuotanya terbatas. Jadi kalau nggak dapet tuh kalian mau beli, mau bayar berapa puluh juta pun kita nggak bisa kasih karena kuotanya terbatas gitu, kuota smartphone-nya gitu. Yang pasti kita saranin ke Huawei Store Plus Ambaruk Moi Jakarta dan kita bisa kirim keluar kota, tenang aja. Dan untuk konsultasi segala macam nanti kita bisa bantu. Kalau pembelian di sini kalian bisa konsultasi langsung ke kita gitu. Ya kita pasti akan memprioritaskan customer yang beli ke kita dulu. Kalau customer yang nggak beli ke kita bukan yang prioritas, tapi kalau kita ada kesempatan kita balas lah gitu, kita nggak yang mencuekin gitu, karena kan kita memang ditugaskan. Jadi gini, setiap sales itu punya tugasnya masing-masing di toko masing-masing, dia bertanggung jawab di toko tempat mereka jualan. Jadi nggak seluruh Indonesia diurusin satu sales gitu, nggak gitu. Jadi saya itu memang diutamakan di toko ini, di toko Huawei Store Plaza Ambaruk Moi Jakarta gitu. Oke, semoga cukup membantu ya. Jadi kalau kalian mau beli ini langsung aja ke sini ke Huawei Store Plaza Ambaruk Moi Jakarta, lantai LG ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang Huawei Mate X6 dan semoga kalian bisa mendapatkan insight-nya. Jadi langsung aja ke Huawei Store Plaza Ambaruk Moi Jakarta buat mendapatkan unit ini. Dan jangan lewatkan promo per sale-nya. Kita bisa kirim ke luar kota maupun ke luar pulau gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.